Sedang apa, Bu? Seorang anak masuk ke dalam sebuah dapur. Ketika ia melihat ibunya berada di dalam sana. Ibu sedang memperbaiki blender ini. Colin, ayahmu tak memperbaikinya, walaupun ibu sudah memberitahunya berulang kali. Memang apa kerusakannya, Bu? Entahlah, ibu rasa mata pisaunya tersumbat. Ibu itu sudah membongkar habis blender yang ia punya. Kini hanya bagian mesin dan mata pisaunya yang ia coba perbaiki. Saklar dari blender itu sengaja ia cabut, agar tak ada listrik yang mengalir ke blender yang tengah diperbaiki. Tangannya lihat menggobrak-abrik bagian mesin dan mata pisau blender itu. Dari kilatnya cahaya yang terpancar. Sepertinya mata pisau blender itu sangat tajam, dapat memotong apapun dengan cepat. Colin, bisakah kau membantu ibu? Bantu apa, Bu? Tolong kau lihat adikmu, ia sedang bermain di halaman belakang tadi. Ibu belum selesai dengan ini. Tapi dia kan sudah besar, biarkan dia mengurus dirinya sendiri, Bu. Colin, adikmu baru berumur 5 tahun, bagaimana kau dapat berkata seperti itu? Ya, baiklah. Anak lelaki itu pergi, walaupun sambil menggerutu. Sang ibu meneruskan kembali pekerjaannya. Ketika Colin mencari di halaman belakang, ternyata ia tidak dapat menemukan adiknya. Kemana pergi bocah itu? Sekitar 10 menit ia mencari, tetapi tidak juga menemukan adiknya. Di sisi lain, sang ibu masih dengan pekerjaannya. Ia belum menemukan masalah apa yang menyebabkan blendernya tidak bekerja. Ia hati-hati sekali karena tangannya sangat dekat dengan mata pisau yang tajam. Sekali saja ia lalai, tangannya akan sangat mudah untuk tergores. Sang ibu sangat serius dengan pekerjaannya. Tanpa ia sadari, anak lelakinya yang berumur 5 tahun masuk ke dalam dapur. Ia berjalan sangat pelan hingga tak menimbulkan suara sama sekali. Colin masih berada di halaman belakang. Ia baru saja memutuskan kembali ke dapur untuk memberitahu ibunya bahwa ia tidak menemukan adiknya. Anak laki-laki berumur 5 tahun itu tersenyum melihat ibunya yang sedang sibuk, tetapi kemudian beberapa ruas kabel di lantai menarik perhatiannya. Ia menghampiri kabel-kabel itu dan duduk di antaranya. Sepertinya ia sangat tertarik dengan gulungan kabel itu. Tepat di hadapannya dan semua saklar tergeletak, anak itu menggenggam sebuah kabel, dan ia terus saja menatap saklar di depannya. Anak itu tersenyum sarana mencondongkan tubuhnya ke arah saklar. Ia mengangkat tangannya dan mulai memasukkan pangkal kabel yang ia pegang ke dalam saklar. Ketika itu juga Colin masuk ke dalam dapur dan melihatnya. Ia berteriak, tapi terlambat. Anak laki-laki itu sudah memasukkan pangkal kabel itu ke dalam saklar. Seketika listrik mengalir dari saklar ke dalam kabel itu dan listrik teralihkan ke dalam mesin blender yang sedang diperbaiki. Ketika listrik itu mengalir, tangan si ibu sedang berada di antara mata pisaunya. Deras suara mesin memecah keheningan dan mata pisau blender itu berputar dengan cepat menggiling tangan si ibu. Si ibu berteriak sangat keras, darah terciprat ke seluruh ruangan. Ia berusaha menarik tangannya, tetapi mata pisau sudah terlebih dahulu menghancurkannya. Kelima jarinya teriris hingga halus. Rasanya nyeri menjalar ke seluruh tubuh si ibu. Suara tulang yang hancur bercampur dengan suara deru mesin. Si ibu berteriak keras. Colin mencoba menolongnya. Wajahnya dipenuhi darah. Ia menarik tubuh ibunya hingga akhirnya terlepas dan terjatuh ke lantai.
Tangan si ibu sudah habis, darah segar menetes dari pangkal pergelangan tangannya yang terputus. Darah memenuhi dapur itu dan teriakan kesakitan menelan keheningan rumah itu. Tetapi sayang, blender itu pun jatuh ke lantai. Karena tidak terpasang dengan kuat, akhirnya mata pisaunya terlempar dari tempatnya. Mata pisau itu melayang ke udara dengan secepat tinggi, memantul beberapa kali di dinding dapur, hingga akhirnya mata pisau itu mendarat tepat di pertengahan leher si ibu. Mata pisau itu menancap hingga menembus leher si ibu, berputar-putar di rongga leher, menghancurkan batang tenggorokannya. Tubuhnya gemeteran saat merasakan mata pisau itu menggorok lehernya. Suaranya parau dan berat, bercampuran antara sesakit dan teramat sangat, dan tubuhnya yang sedang meregang nyawa. Darahnya mengucur ke udara dan ke seluruh tubuh Colin yang berada tepat di sampingnya. Teriak Colin pecah saat melihat ibunya tergorok mata pisau dari blender itu. Lama-kelamaan mata pisau itu berhenti berputar dan tubuh sang ibu pun tidak lagi bergerak. Tidak lama kemudian, dapur itu menjadi hening, seluruh dindingnya dipenuhi darah. Seakan dapur itu baru saja dicat dengan warna merah. Colin hanya bisa diam di sebelah mayat ibunya. Tubuhnya gemeteran, sedangkan sang ibu sudah tidak lagi bergerak. Tubuhnya kaku dengan leher yang hancur. Darah mengalir deras dari lehernya. Luka di leher ibunya sangat besar hingga dinding di belakangnya dapat terlihat dengan jelas melalui rongga leher yang sudah tergoyak, melalui kulit yang sudah robek dan memburai di antara rongga leher yang menganga. Mata pisau dari blender itu masih menancap dengan kuat hingga dapat memutuskan urat nadi hanya dengan hitungan detik. Dari balik meja di dapur itu, anak laki-laki berumur 5 tahun mengintip ke arah Colin dan ibunya. Sebuah senyum ceria mengembang dari bibirnya. Wajahnya yang berlumuran darah ibunya sendiri memperhatikan ekspresi manis khas anak-anak seumurannya.